mengingatkan sesama kita agar supaya kita ingat dan sampaikan kepada anak cucu kita. Karena adat ini tidak ada tertulis. Adat ini cuma terukir di dalam hati kita, dipesankan oleh leluhur kita, sampaikan ini kepada keturunanmu, sampai kepada keturunanmu, sampai kepada keturunanmu. Kebetulan di wilayah Kecamatan Tabang ini punya cerita zaman dulu. Kalau Kalimantan memang tidak dijajah oleh Belanda, ada istimewanya. Nah, demikian juga Kecamatan Tabang ini punya cerita, punya perjuangan, sehingga Kecamatan Tabang mendapat otonomi khusus pada 1850, yaitu tanah limpah kemurahan yang diberikan oleh pemerintah kerajaan kepada leluhur kita, yang menuntun kita, bawa kita keluar dari Akokayan ke Sungai Tabang ini. Tanah limpah kemurahan ini bukan pemangku punya, bukan saya punya, tapi semua kita yang ada di tanah Tabang ini. Ini perlu kita renungkan. Tanah limpah kemurahan itu diberikan kepada nenek-nenek kita dulu untuk mereka bermukim, untuk mereka berladang, untuk mereka berburu, untuk mencari hidup, untuk mencari makan. Tujuannya itu dulu. Kenapa mereka membawa kita dari Akokayan, dari tempat leluhur kita, bawa kita ke sini? Supaya keturunan kita, termasuk kita ini, mengecap pendidikan dan kesehatan. Puji Tuhan, kita yang hadir pada saat ini sudah banyak sarjana, kepala desa sudah banyak sarjana. Itulah hasil daripada perjuangan leluhur kita. Hal ini kita harus hormati, hal ini kita harus patuhi. Saya ini hanya diberikan amanah, tidak dapat honor, tidak dapat apa-apa, hanya amanat saja. Itu makanya ketika amanat ini sudah tidak dikasih pun, sudah selesai. Tapi kalau amanat ini masih penting, kita lanjutkan, mari kita jaga, kita pelihara. Karena namanya pemberian tanah itu adalah sumpah. Sumpah minum darah. Jadi saya tidak bisa membatalkan itu, tidak bisa saya meniadakan itu. Kalau orang mau meniadakan, silakan. Ini perlu dicamkan. Nah, dan tanah limpah kemurahan wilayah Kecamatan Tabang ini, surat sultan terakhir kemarin, hak wilayah masyarakat adatnya wilayah Kecamatan Tabang tidak boleh diganggu gugat sesuai dengan wilayah kecamatan. Ada suratnya sama saya. Ini satu ketegasan. Karena itulah kita mempunyai hak mau berladang di mana kita punya berladang. Itu makanya kita punya hak mau berburu di mana kita mau berburu. Kita punya hak cari madu di mana kita mencari madu. Tapi miliknya pohon madu sudah nggak ada sekarang, sudah musnah. Mau berladang pun sekarang mau melewati tempat-tempat tertentu dilarang, tak boleh lewat. Ini yang perlu kita pikirkan. Ini tantangan kita ke depan. Ini mengajak kita, mengacu kita supaya kita bisa berpikir lebih pintar lagi ke depan. Nah, dalam hal inilah kami dari Provinsi Kalimantan Timur prihatin lihat peristiwa beberapa hari yang lalu. Supaya jangan terjadi sesuatu di antara kita, kami hadir. Kami hadir. Maksud kami itu membuka ruang lingkup, membuka ruang diskusi supaya kita duduk bersama. Kebiasaan nenek-nenek kita dulu kalau ada apa-apa sampai pagi mereka duduk. Apa yang perlu kita bicarakan? Apa yang perlu kita rembukan? Hasil nanti sampaikan kepada orang banyak. Begitu. Itu yang kami tunggu sebenarnya sama kepala adat besar ini. Tapi mulai tanggal 1 sampai sekarang tidak ada. Bahkan punya cara lain, bagaimana caranya untuk menghilangkan lembaga itu. Ini akan terjadi. Nah, makanya di dalam hal ini saya sampaikan kepada kita semua, mari kalau itu kita masih merasa perlu dan itu memang titipan orang tua kita, mari kita sepakat, sehati, sepikir, satu perjuangan untuk mempertahankan itu. Karena seingat saya warga Dayak ini, walaupun dia sudah jadi pegawai,
walaupun dia sudah mapan, dia tetap kerja ladang. Kalau lahan kita sudah tidak ada, mau kemana? Jangan sampai nanti kita berladang dikriminalkan. Kita mau berburu melewati batas-batas tertentu karena semua sudah diterbit HGU. Ini perlu kita sadari. Nah, jangan juga kita melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh negara. Karena kita ini juga dituntut taat kepada pemerintah, taat kepada pimpinan. Tapi satu hal yang kita ketahui, bumi dan isinya adalah Tuhan pencipta bumi. Diberikan kepada negara. Negara menguasai bumi dan isinya untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Ini dicamkan. Bicara hak ulayat, semua bapak-bapak, ibu-ibu yang pegang HP itu semua sudah lihat. Presiden pidato, hak ulayat itu nggak perlu punya surat, nggak perlu punya ini. Yang penting mereka memang tinggal di situ. Kita di Kecamatan Tabang ini 19 desa memang tinggal di situ. Kalau itu dicabut, kita mau kemana? Kita mau kemana? Nah, saya sebagai pemangku adat nggak bisa apa-apa. Saya hanya menyampaikan ini titipan. Kalau memang ada perubahan itu, panggil, duduk, bicara, sampaikan kepada warga supaya tidak timbul masalah. Kita ini hidup damai. 1894 itu deklarasi damai itu sudah harga mati di Tumang Amet. Ingat, jangan buat onar. Saya sama bapak ini semua dari provinsi itu memperdamaikan di mana-mana terjadi. Di provinsi sekarang banyak masalah. Kami hanya memperdamaikan. Itu makanya di daerah kita ini kami berusaha memperdamaikan, jangan sampai timbul masalah. Kalau ada apa-apa duduk. Cuma sayangnya Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kita tunggu tanggal 1 sampai sekarang tidak ada. Justru tidak mengakui sekarang. Coba. Itu pun kita sabar. Karena itu merupakan sumpah. Toh kalau mentok nanti kita kembalikan kepada yang memberi itu. Saya hanya pelaksana. Ketika tidak mampu, saya kembalikan kepada yang memberi itu. Ya, itu urusan di sana. Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi tidak perlu panjang-panjang, saya sampaikan apa adanya pada hari ini. Untuk kita ketahui, hak ulayat, tanah adat, tempat pemukiman, tempat berladang, tempat berburu itu diberikan kepada leluhur kita. Sekarang sudah punah, sekarang sudah musnah, pohon madu sudah tidak ada, rotan sudah habis, damar sudah habis, mau berburu pun sudah sulit. Satu bayangan, bulan lalu Samarinda tenggelam banjir. Contoh yang kecil, tidak pernah banjir, sekarang banjir. Banjarmasin tidak pernah banjir, banjir. Membawa malapetaka. Semua sudah tahu, kalau Tabang banjir, Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong tenggelam. Bukan 1 minggu surut, 3 bulan baru surut. Kalau kita biarkan terus, apa yang akan terjadi? Ini saya cuma kasih bayangan. Kasih bayangan, kita pikirkan. Apa kita membiarkan atau bagaimana? Kita tidak melarang, kita tidak menolak, tapi alangkah bagusnya datang duduk berembuk. Ini yang bisa, ini tidak bisa, ini yang tidak bisa, ini yang bisa. Kita rembuk baik-baik, sama-sama kita mengawasi. Ini yang penting. Jembatan yang rencana dibikin di Desa Ritan, Moraritan, Longlalang. Tidak menolak. Yang jadi masalah itu mereka sendiri yang mengungkapkan, sehingga timbul masalah. Turunlah kita, kenapa jadi masalah? Rupanya masih ada lahan yang belum dibebaskan, masih ada hak masyarakat yang belum diselesaikan, masih ada sengketa antara perusahaan. Ujung-ujungnya apa? Masyarakat yang sakit, lembaga yang difitnah. Di dalam peristiwa ini, waduh, bapak pemangku itu punya saham di perusahaan ini, enak aja dia.
Dari dulu bukan main. Pak Mangkon ini nggak bisa melawan perusahaan ini, nggak bisa bekerja ini karena